Perbankan nasional kini menghadapi ancaman tingginya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang berasal dari kredit konsumsi dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi core bisnis sebagian besar bank umum yang beroperasi di Indonesia. Lantas bagaimana bank mewaspadai risiko utang debitor? Kita akan langsung membahasnya bersama PLT Dirgroup Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan LPS, Bapak Dodi Arifianto. Selamat datang di Dialog Market Corner pagi ini, Pak. Pak Dodi, ini kita lihat pelemahan nilai tukar rupiah ini memberikan ekses besar ya Pak bagi makroekonomi, mikroekonomi kita begitu. Utamanya kredit perbankan yang kita bahas. NPL ini memicu peningkatan begitu dikatakan? Ya, jadi ya suka nggak suka, tapi sebenarnya bukan semata-mata nilai tukar saja ya. Jadi kita harus jangan semua satu fokus pada satu ini. Memang mungkin sekarang dolar rupiah menjadi headline karena berada lagi di level 13.000 ya, yang kita nggak pernah ketemu sejak tahun 98. Padahal itu kalau dibilang sebenarnya depresiasi dari awal tahun cuma sekitar 5%, which is align dengan ya apa yang terjadi di luar. Kayak lira aja malah lebih parah dari kita, 18%. Jadi, tapi sebenarnya poin atau penyebab dari NPL yang meningkat di perbankan tidak hanya itu. Jadi beberapa yang lain misalnya adalah suku bunga. Kita punya suku bunga tahun 2013 itu kredit masih single digit, sekarang udah double digit dengan kenaikan BI rate yang mencapai 175 basis point. Kemudian pertumbuhan ekonomi waktu tahun 2012 kita mencapai 6,5, sekarang tinggal 5 ya kan. Jadi itu prospek bisnis seperti itu yang perlu dipertimbangkan juga tentu saja dolar rupiah. Tapi terus dolar rupiah ini kita ngelihat sebenarnya Indonesia sebenarnya terjadi bukan rupiah melemah. Tapi yang terjadi adalah dolar yang menguat. Dolar menguat hampir terhadap seluruh mata uang ya, seluruh mata uang. Jadi dari 2014 malah Indonesia sebenarnya kinerjanya nggak bisa dibilang jelek-jelek sekali ya. Kalau kita bicara ini istilah teknisnya NER basis ya, nominal effective exchange rate, Indonesia sebenarnya stabil. Ya. Malah dari real effective exchange rate Indonesia sebenarnya apresiasi. Ya. Jadi artinya justru daya saing kita, jadi Indonesia ini malah kurang depresiasi dibandingkan lawan-lawan kompetitor kita. Seperti itu. Pak Dodi, kalau kita katakan bahwa mungkin ini selain tadi ya faktor kontributif dari sentimen global begitu yang menjadi pendorong begitu ya. Ini ada juga siklus ya Pak ya tahunan bahwa para kreditor ini juga harus membayar ya hutang-hutang luar negeri dalam bentuk dolar. Artinya ini siklus tahunan yang terjadi. Betul. Jadi memang kita ngelihat di bulan Maret akhir terus April dan mungkin Mei ini ada kemungkinan rupiah mengalami tekanan yang lebih ekstra gitu ya. Tapi apakah terminate atau tidak, nanti terpulang apa suplainya ada. Jadi biasanya setiap April dan Mei ini korporasi terutama mereka yang memiliki afiliasi dengan luar negeri ya melalui foreign direct investment seperti itu akan merepatriasi keuntungan yang terperoleh operasi mereka di Indonesia kepada pemilik mereka di luar negeri tentunya. Dan ini memang sayangnya nih di Indonesia belum ada aturan main. Jadi sering itu terjadi profit mereka 100%-100%-nya atau malah lebih ya, itu dikirim ke luar. Nah ini yang menimbulkan tekanan di pasar tentunya. Dan ini siklikal, memang istilahnya setiap April Mei mereka hunting. Dan kalau mereka merasa dolar rupiahnya ada uncertainty, mungkin mereka akan hunting mulai sejak Maret atau Februari. Secara overall bagaimana Pak persentase dari NPL di Indonesia begitu? Untuk rasionya dikatakan dalam batas kewajaran atau tidak? Iya, memang NPL kalau dilihat dari tahun 2013 akhir ya, memang kenalikan cukup lumayan ya. Tahun 2013 akhir itu NPL gross kita perbankan itu berada di sekitar 1,8%. Sekarang berada di sekitar 2,3%. Ya, pertumbuhan nominalnya ya, jadi dalam rupiah triliun ya, itu bertumbuh sekitar 38%. Jadi lumayan ya, tapi kembali tidak heran, maksudnya bukan suatu surprise yang memang kondisi ekonominya mengalami penurunan ya. Jadi itu. Tapi overall ini masih manageable. Jadi istilahnya ya dari regulator itu punya comfort zone di antara 3 sampai 5%. Kalau 5% itu banknya bisa masuk rumah sakitnya OJK nanti ya. Baik, kalau di atas 5% dari gross rasio NPL begitu ya Pak ya? Betul, tapi kalau antara 35 biasanya udah ada PDKT dari pengawasnya. Ini apa tindak lanjut dari kita nggak hanya ngelihat angka ya, tapi ngelihat ada pertumbuhannya ya. Kalau angkanya masih manageable katakan berada di 3, tapi tumbuh 100%, 150%, itu tentu akan menjadi watch list bagi pengawasnya yang akan melakukan
investigasi mengapa ini terjadi pada sektor apa, kemudian apa rencana bank untuk istilahnya memulihkan kondisi tersebut, apa ada approach kepada nasabahnya. Kita akan membahas lebih lanjut Pak langkah-langkah dari approachment ya dari OJK terkait kredit perbankan yang ada begitu di segmen berikutnya. Sesaat lagi tetaplah dalam Dialog Market Corner.